Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Tiara. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak telah hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, kita lebih baik membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan dimulai, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu, nama lengkap Ibu Tiara Anggraeni. Nama panggilan kalau di rumah Tia. Kalau di sekolah teman-teman manggilnya Tiara. Tapi siswa-siswa manggilnya Butir. Ibu suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Nama saya Zafira Suramadani, biasa dipanggil Zafira kalau di sekolah, kalau di rumah dipanggil Vira. Mata pelajaran yang disukai itu seni budaya. Seni budaya. Oke, Zafira seni budaya. Ayo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpai Aruda. Teman-teman bisa memanggil Alpai atau Pai. Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Indonesia juga, sama seperti Bu Tiara. Oke, bahasa Indonesia sama. Nah, kita permainan rangkaian nama. Jadi dari Zafira, nanti menyebutkan nama Ibu, terus nama Zafira. Tiara bahasa Indonesia. Tiara bahasa Indonesia, Zafira SBK. Bu Tiara bahasa Indonesia, Zafira SBK, Dimas biologi, Balkis fisika, Cinda matematika, Alpai bahasa Indonesia, Ajeng bahasa Inggris. Oke, Inggris. Oke. Hafal semua berarti. Artinya sudah konsentrasi. Anak-anak, kenapa Ibu panggil kalian ke sini untuk melaksanakan layanan kita pada pagi hari ini? Karena dari hasil DCM yang telah Ibu bagikan kemarin, anak-anak banyak mengalami kecemasan dalam ujian. Tapi masalah kecemasan itu Ibu belum tahu. Makanya hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Jadi, layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang mengedepankan dan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya agar anak-anak mampu memberikan solusi, mampu berdiskusi, dan memecahkan permasalahan teman-teman. Langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Jadi, anak-anak duduk secara berhadapan agar melihat satu sama lain, merespon, mendengar, dan memahami permasalahan dari teman-teman. Permasalahan anak-anak akan dijelaskan satu persatu. Nanti salah satu akan kita pilih yang urgent, yang benar-benar akan kita bahas pada hari ini. Nah, dalam layanan konseling kelompok ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi ada azas-azas yang akan kita laksanakan. Sukarela, kegiatan, azas kerahasiaan, tadi ya, kenormatifan. Oke, dan keterbukaan. Ibu sebagai guru BK di sini adalah pemimpin kelompok. Dan anak-anak di sini adalah anggota kelompok. Jadi harus mengedepankan tadi apa? Mendengar, memahami, dan merespon. Hari ini layanan kita akan kita laksanakan selama 1 jam. 1 kali 60 menit. Nanti ya. Oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Oke. Udah cukup, tapi udah konsentrasi? Sudah mengerti ya? Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan konseling kelompok itu apa? Tujuannya apa? Langkah-langkahnya apa? Dan kesepakatan kita pada hari ini, yaitu 1 kali 60 menit. Oke. Ini namanya ikrar kerahasiaan, oke? Saya berjanji bahwa sanggup dan bersedia menjaga, menerima, merahasiakan, dan memelihara segala bentuk informasi, baik itu dari saya maupun orang lain. Sudah siap dengan kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Oke. Layanan apa ini sekarang? Konseling kelompok. Apa itu tadi konseling kelompok tadi? Suatu dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memecahkan suatu masalah. Nah, artinya di tahap ini anak-anak masing-masing menceritakan permasalahannya terkait dengan kecemasan dalam ujian. Sesuai dengan topik yang Ibu akan berikan, yaitu Let's be sure and confident with the exam.
kita mulai, siapa duluan nih yang akan menceritakan permasalahannya? Permasalahannya kecemasan dalam ujian. Kalau kecemasan dalam ujian tuh biasanya overthinking. Overthinking. Iya, kayak belajar kan. Nah, nggak tahu nanti soal-soal di dalam ujian itu nggak sesuai dengan apa yang dipelajarin. Biasanya contoh yang dikasih guru kan di dalam kelas itu gini. Tapi kalau sudah di ujian itu bakalan lebih susah, lebih sulit untuk dipahami lagi. Jadi lebih overthinking, nanti nilainya nggak bagus, ada kesalahan-kesalahan yang nggak dipingin gitu Bu. Jadi gitu aja, overthinking. Overthinking. Oke, overthinking karena takut ya, takut nilai jelek ya berarti ya. Oke, yang terakhir berarti Ajeng. Kalau Manda tadi kan takut gagal, kalau Ajeng pernah gagal Bu dalam Pernah ujian. gagal. Jadi karena pernah gagal, makanya setiap ada ujian selanjutnya tuh takut, kurang percaya diri untuk menyelesaikan ujian karena takut gagal kayak ujian kemarin gitu. Oh, berarti karena udah pernah Pernah gagal, gagal. jadi ketika ujian lagi tuh takut gagal. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Nah, ada 6 nih berarti ya, ada 6 masalah. Nah, dari 6 masalah tersebut, mana sih yang akan kita pecahkan pada hari ini? Jadi, sepakat dengan permasalahan aja yang akan kita selesaikan. Artinya yang tentang kurang percaya diri tadi ya. Takutnya nanti sama, sepertinya permasalahan kalian sama, jadi gitu kan. Jadi solusinya kita pecahkan secara bersama-sama. Oke. Jadi, gimana Ajeng? Oke, Ajeng akan menceritakan permasalahannya secara detail. Apa yang Ajeng rasakan menghadap dalam kecemasan dalam ujian tersebut, ya, kenapa tidak percaya diri dan sebagainya. Boleh Ajeng ceritakan? Pas SMP itu tuh saat mendekati ujian nasional kemarin, Ajeng tuh udah nyiapin persiapan dalam menghadapi ujian nasional tuh benar-benar sudah, kalau mau dibilang tuh sudah mateng Bu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain, pas Ajeng di tes, pas Ajeng ngikuti tes itu tuh soal yang bener-bener Ajeng pelajari dari dulu dari kemarin-kemarin tuh berubah drastis, berubah total. Jadi pas Ajeng ngerjainnya mungkin Ajeng panik, Ajeng karena apa yang Ajeng pelajari sama apa yang Ajeng kerjain itu tuh super berbeda Bu. Jadi mungkin trauma kurang percaya dirinya mulai dari sana, terus berlanjut ke SMA yang notabene pelajaran-pelajaran tuh makin susah. Jadi kami harus mengikuti segala kekurangan-kekurangan dari SMP untuk masuk ke SMA. Ada yang ingin bertanya pada Ajeng? Ajeng pas belajar dulu pas di SMP itu kan katanya tadi soalnya bener-bener berubah. Ajeng lakukan riset apa tuh mungkin research di Google atau perubahan-perubahan soal yang terbaru itu Ajeng lakukan tidak? Mungkin salahnya Ajeng tidak melakukan riset itu. Karena data mungkin karena anak SMP itu kan masih agak-agak labil, masih main-main, jadi kurang banyak browsing tentang riset-riset kayak itu tuh. Jadi terlalu terpatok dengan satu halaman web yang Ajeng yakin itu benar-benar masuk semua, tapi nyatanya tidak Bu. Nah, kalau untuk di SMA Ajeng gimana? Kalau di SMA tuh karena ada apa ya, kata Dimas tadi tuh trauma. Jadi di SMA tuh setiap ada ulangan, setiap ada apalagi ulangan mendadak dari guru tuh kadang dilakuin Bu, tetap langsung kecemas, terus tangan tuh langsung dingin, gemeter gitu. Nah, walaupun mungkin persiapan sudah cukup tapi masih tetap cemas. Tapi ada nggak sih Jeng di SMA ini cara atau kegiatan atau aktivitas yang bikin kamu walaupun kamu masih teringat ketika itu, namun dengan mengikuti kegiatan atau aktivitas ini kamu agak sedikit lupa dengan trauma tersebut, kayak mengikuti eskul atau mengikuti organisasi yang di luar atau apapun gitu? Kalau misalnya untuk biar sibuk tidak terlalu mikirin yang kemarin-kemarin tuh ikut OSIS ya. Alhamdulillah Ajeng tuh ikut OSIS, terus ada jabatan juga di OSIS itu tuh Bu. Jadi agak-agak lupa, terus Sibuk di ada OSIS. kesibukan yang Ajeng nggak terlalu mikirin itu lagi. Ada nggak solusi atau alternatif pemecahan masalah dari masalah Ajeng nih? Kalau biasanya kan kalau kecemasan dalam ujian tuh juga salah satu faktornya kan bisa jadi karena kurangnya persiapan belajar. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau biasa Ajeng tuh persiapannya jauh-jauh hari, terus juga nyicil materi. Biasanya kan kalau Ajeng kan banyak aktivitas itu seperti kegiatan OSIS. Kalau jangan belajarnya itu jangan sistem kebut semalam kan. Jadi pelajari materi ulangan itu jauh-jauh hari, terus rangkum juga materinya yang penting-penting baik. Jadi Ajeng pasti ngadepi
ujian itu lebih mudah. Terus soalnya pasti sudah tahu kan, karena sudah dipelajarin sebelumnya. Tapi ya tadi Amanda tadi kesibukan di OSIS jangan terlalu berlebihan ya tadi ya. Tapi menurut Pai Kalau bisa dengan itu Ajeng tenang, kenapa enggak gitu loh, Bu? tadi teman-teman sudah banyak memberikan solusi kepada Ajeng. Nah, layanan konseling kelompok ini Ibu menggunakan teknik kognitif restructuring, di mana mengubah pikiran negatif ke pikiran positif. Nah, karena ini adalah permasalahan Ajeng tadi permasalahannya tidak percaya diri gitu kan. Artinya pikiran negatifnya tidak percaya diri. Nah, bagaimana mengubah ke pikiran positifnya? Silakan Ajeng tulis. Ini ada kolom pikiran negatif dan pikiran positif. Ajeng tulis berdasarkan solusi dari teman-teman tadi. Oke. Nah, pikiran positif tadi Lebih tenang, Banyak istirahat. apa Pak tadi kata Pak? bagaimana Pai tadi? Lebih tenang dan Lebih saat menghadapi Iya. ujiannya. Menurut Ajeng sendiri, bagaimana komitmen Ajeng untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tetap belajar di sela-sela waktu kemarin-kemarin, tidak terlalu SKS. Kayak saran Cinda, kalau misalnya malam sebelum ujian itu lebih tenang ke diri, tidak terlalu fokus di ujian tersebut, paling ngulang-ngulang materi. Terus pas saran Zafira, yang pas Ajeng ngadepin ujian, Ajeng lebih tenang, lebih mungkin banyak istighfar, lebih menenangkan diri sendiri, dan pas mengerjakan soalnya saran dari Alpai mereview soal yang bisa dikerjakan yang lebih mudah tuh dikerjakan terlebih dahulu, baru yang sekiranya susah agak-agak terakhir biar tidak terlalu panik dan menghabiskan waktu. Oke. Anak-anak, ini sudah selesai ya sampai komitmen Ajeng. Sebelum berakhir, Ibu ada sebuah film pendek dan tips-tips mengatasi kecemasan. Silakan ditonton dan diperhatikan. Oke. Baik, Bu. So how to the exposures reduce erosion? Pass the papers down. Oke. Apa yang bisa kalian tarik dari film pendek tadi? dia gagal kan Bu ya. Yang pertama kali dia gagal, terus dia masih berusaha, terus yang kedua kali tesnya dia masih gagal, tapi gurunya itu menganggap Itu udah bekerja keras. itu sudah selesai. Maksudnya sudah baik lah dari sebelumnya. Dengan tenang. Artinya sama, mirip dengan permasalahan yang tadi kan. Aja. Nah, yang tidak percaya diri, dia mengulang-ulang lagi walaupun nilainya masih tidak sebagus yang diinginkan, tapi itu sudah termasuk kerja keras. Hampir selesai nih layanan konseling kelompok kita pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan layanan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini? Dengan adanya konseling kelompok ini sangat membantu bagi murid, siswa dan siswi untuk memecahkan suatu masalah, Bu, seperti masalah Ajeng tadi. Dan mungkinnya akan lebih banyak lagi konseling kelompok diterapkan di sekolah manapun. Oke, nah tadi kesimpulan. Lalu adakah pesan dan kesan serta harapan untuk kegiatan kita selanjutnya? Ayo, siapa yang mau memberikan pesan dan kesan? Zafira. Ayo Zafira. Kalau kesan dari bimbingan ini, Bu, lebih kayak seluruh solusi yang dikasih kawan-kawan tuh bukan cuma nyelesain masalah Ajeng, tapi nyelesain masalah kita galaunya. Iya. Karena yang ada di permasalahan Ajeng itu ngebuka seluruh permasalahan yang sudah dipaparin sama kawan-kawan tadi. Setelah solusi yang diberikan salah satu sama lain saling nanggepin, itu dapat mecahin seluruh masalah kita sekarang. Iya, betul. Setelah dari ini, anak-anak akan mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Bagaimana sih hasil dari layanan konseling kelompok ini? Oke, nanti kegiatan selanjutnya akan kita atur lagi waktunya untuk melaksanakan layanan konseling kelompok dengan permasalahan, mungkin permasalahan Pai, mungkin permasalahan Cinda, mungkin permasalahan Amanda, atau Dimas, atau mungkin Zafira. Tadi kita mulai dengan doa, artinya kita harus akhiri juga dengan doa. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Doa selesai. Terima kasih atas waktunya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.